Revan, udah boleh saya mulai? Selamat malam Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di Persekutuan Malam Puji dan Sabda hari ini tanggal 17 Oktober 2024. Kita masih mengikuti bulan keluarga di GKG Indah. Tema hari ini adalah keluarga yang dipulihkan Tuhan. Sebelum mulai saya juga mau minta untuk alat komunikasi kita, handphone bisa di silent dulu supaya nggak mengganggu ibadah kita malam hari ini. Ibadah ini kita akan bentuknya adalah puji Tuhan dengan sepenuh hati, bisa sambil tepuk tangan, menari-nari, angkat tangan. Nanti akan ada refleksi dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita saat teduh sejenak. Bapak, mari kita bersukacita di hadapan Tuhan dengan musik, nyanyian, tarian, tepuk tangan. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana. Mari kita hati dalam doa. Terpujilah Engkau Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Kami ucap syukur ya Bapa, Engkau sungguh adalah Tuhan kami yang hidup. Tuhan yang menyertai kami di sepanjang kehidupan kami sehari demi seharinya. Kami tahu bahwa Engkau selalu ada di tengah-tengah kami, bahkan seringkali kami pun yang melupakan-Mu. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami untuk persekutuan ini dari awal hingga akhirnya, kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu dan juga kami boleh membawa pulang sukaan, sukacita, bawa ke rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lagu berikutnya adalah lagu yang bertemakan bulan keluarga. Biarlah pujian ini jadi pujian dan janji kami di hadapan Tuhan. Untuk selama-lamanya, kami dan keluarga kami rindu untuk melayani Engkau bersama keluargaku.
datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara-saudaraku, terkadang mudah bagi kita untuk menyanyikan lagu seperti ini. Bahkan terkadang kita terhanyut dengan melodi dan syair lagu yang kita nyanyikan. Tetapi mari coba kita renungkan dalam-dalam. Apakah sungguh kita sudah bersatu dalam keluarga kita masing-masing untuk mengasihi Tuhan selamanya? Dalam kehidupan ini, masalah demi masalah akan datang silih berganti. Namun kasih dan penyertaan Tuhan akan selalu membantu kita mengatasinya. Jadi mari kita maknai persekutuan kita saat ini dan kita belajar untuk sungguh-sungguh dapat menjadi bagian dalam keluarga yang dipulihkan Tuhan. Kami datang Di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Tahun 2024 sebentar lagi kita akan berakhir. Persoalan demi persoalan sudah kita lalui bersama dengan Tuhan. Tidak terlepas persoalan juga terjadi dalam keluarga. Persoalan anak sekolah, kesehatan fisik dan mental, mencari pekerjaan, mencari jodoh dan karir. Seringkali orang tua tidak paham masalah anak-anak kita. Anak-anak juga tidak paham persoalan yang dihadapi oleh orang tua. Suasana di rumah jadi tidak enak. Lupa bahwa kita punya Tuhan. Biarlah kita memulai dari diri kita sendiri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Meskipun jawaban Tuhan belum sesuai dengan permintaan kita, namun tetap menaruh harapan Tuhan memberikan yang terbaik buat kita.
Kumulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku kuat mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diri, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Untuk melakukan sesuatu yang baik, seringkali kita mesti memulai dari diri kita sendiri dulu. Lebih mudah mengendalikan diri sendiri dan menjadi teladan, supaya orang di sekitar kita bisa mengikuti sikap kita yang terbaik. Meskipun menurut kita itu hanya perkara kecil, seperti memberi salam, membukakan pintu, memberikan tempat duduk. Namun Tuhan dapat membuatnya jadi besar. Mintalah hikmat Tuhan, supaya kita dapat hidup dengan jujur, bertekad yang kuat, dan berpegang teguh dalam memelihara iman dan percaya kita kepada Tuhan. Nyanyikan bait kedua. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluarga, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau mengetahui setiap perjalanan kehidupan kami, juga apa yang kami lalui di dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga, dengan orang tua, adik kakak, anak-anak, dan bahkan juga dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga besar kami, dengan pasangan kami, dengan ipar kami, menantu, mertua, opa, oma, om, tante, sepupu, dan setiap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjadi bagian dari hidup kami bersama sebagai keluarga. Di dalamnya ada banyak hal yang menyenangkan dan banyak hal juga yang terkadang mendatangkan kesedihan dan membuat kami menangis.
Hal-hal yang membuat kami bangga bercerita tentang keluarga kami, tetapi juga hal-hal yang membuat kami malu dan merasa ingin menjauh dari kehidupan kami dalam keluarga. Betapa kami Tuhan merindukan ada banyak hal baik yang dapat terjadi dalam hidup kami di tengah-tengah keluarga. Dan di dalam ibadah kami di malam hari ini dan juga dalam perenungan kami akan firman-Mu, maka biarlah Tuhan setiap kami dapat menyiapkan diri kami untuk mendengar apa yang sabda-Mu mau sampaikan bagi kami pada hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, dan selamat datang kepada rombongan yang sudah berseragam dan siap memuji Tuhan pada saat ini dari Sunter ya. Mari kita bersama-sama menyimak, memperhatikan apa yang firman Tuhan sampaikan dari dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Mari kita perhatikan bagian Alkitab ini, Ibu Bapak juga membawa Alkitab ya. Untuk ayat, kita mau bagi-bagi Ibu Bapak untuk ayat-ayatnya, kita akan membaca berbalasan begitu ya. Saya mengundang ibu-ibu yang menjadi para istri di ruangan ini untuk membaca ayat yang 18 ya. Lalu bapak-bapak yang para suami-suami di ruangan ini saya undang untuk nanti membaca ayatnya yang ke-19. Untuk kita semua yang punya orang tua, yang masih ada orang tuanya, kita nanti baca ayat 20. Ya, lalu buat para kita sebagai orang tua nanti baca ayat 21. Sisanya selebihnya nanti akan saya bacakan. Oke, akan dimulai dengan para istri di ayatnya yang ke-18. 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Para orang tua, 1, 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di bumi ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Siapa saja yang berbuat salah akan menanggung kesalahan itu karena Tuhan tidak memandang muka. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di malam hari ini dalam sebuah tema kita, keluarga yang dipulihkan Tuhan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang apa yang disampaikan firman Tuhan dan tema kita, Ibu Bapak Saudara-saudari, mari kita berandai-andai. Ya, ini akhir-akhir ini, hari-hari ini sedang banyak orang yang sedang deg-degan untuk dipanggil ke Kertanegara. Atau adakah yang di sini yang sudah dipanggil atau berharap dipanggil? Ya, untuk menjadi bagian dari susunan kabinet yang baru yang akan dimulai dilantik nanti tanggal 20 ya, untuk presiden dan wakil presiden kita, dan sekarang sedang sibuk untuk mencoba menyusun kabinetnya. Dan banyak orang-orang yang sudah dipanggil, para ahli-ahli begitu ya, yang memang diyakini akan bisa atau juga yang diragukan gitu. Tapi mari berandai-andai Ibu Bapak Saudara-saudari. Andaikan Ibu Bapak dipanggil ke Kertanegara untuk menjadi salah satu calon menteri di kabinet yang baru. Ibu Bapak mau jadi menteri apa dan kenapa? Nah,
Ini kan sekarang banyak ya susunannya, susunannya lebar ya kan, kali aja nih ya. Ini kan kita direkam nih MPS-nya, barangkali kan masuk ke YouTube gitu ya. Terus jawabannya sangat mewakili, lalu kemudian nanti memang ternyata dipanggil gitu ya. Baik, siapa yang mau berandai-andai? Akan jadi menteri apa dan kenapa? Siapa yang mau? Gak ada yang mau jadi menteri ya? Pusing. Pelayanan di gereja aja pusing, jadi komisi menteri lagi. Ini ya, berandai-andai aja daripada Daniel dulu. Ketua MPS kita, Pak, kalau jadi menteri mau jadi menteri apa dan kenapa? Nggak tertarik jadi menteri. Oh, kenapa Pak? Mau tertariknya jadi apa? Yang lain aja. Yang lain. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Siapa? Oh, iya Kak, mau jadi apa kira-kira jadi menteri? Pemberdayaan perempuan. Kenapa? Disuruh Daniel. Disuruh Daniel ngurusin mak-mak gitu ya. Baik, di sebelah sini ada ibu bapak yang mau berandai-andai kalau jadi menteri apa? Bu Natali, menteri sosial, kenapa Bu? Biar bukan cuma makan ini ya, makan gratis. Pembagian sembako bisa merata gitu ya. Oke, baik. Ada lagi yang bagian-bagian belakang? Kalau mau jadi menteri apa? Menteri agama. Siapa kayaknya? Ya, kenapa Bu? Supaya tidak ada diskriminasi, memberi kesempatan pada yang minoritas, begitu ya, khususnya dalam ibadah, begitu ya. Baik, terima kasih. Ada lagi di bagian mungkin tengah atau belakang? Ini sebenarnya kayaknya banyak yang mau jawab, cuma mungkin kayaknya ragu. Tapi jangan ini Ibu Bapak jangan disimpan. Nanti kalau udah sampai rumah kan kesempatannya udah hilang. Tadi di rumah mau tidur gitu, kebayang-bayang kenapa tadi nggak ngejawab ya, padahal kepengen ngomong gitu ya, gitu ntar nggak bisa tidur loh gitu ya. Baik, adakah dari tengah atau belakang? Oh mana nih Pak Andreas? Di mana Pak Andreas? Pak Andreas, mau menteri apa Pak? Oh pertanyaan, mau nggak Pak jadi menteri? Menteri agama, kenapa Pak Andreas? Oh, supaya menyeimbangkan semua agama yang ada di Indonesia, begitu ya. Ya, supaya tidak ada tadi ya diskriminasi ya. Baik, ada lagi mungkin Ibu Bapak? Menteri Keuangan, kenapa Bu? Wih, supaya ngatur keuangan negara gitu ya. Keuangan rumah tangga udah ini Bu. Ya, mengatur keuangan negara begitu ya. Pusing gitu ya urusannya ya. Ngurusin angka ya. Baik, adakah satu lagi mungkin ya yang ingin berandai-andai kalau jadi menteri, mau jadi menteri apa Ibu Bapak? Siapa? Siapa yang jawab? Oh ya Bu Dina, menteri hukum. Hukum, oke. Kenapa Bu? Memperbaiki hukum, menegakkan keadilan begitu ya. Baik, karena ngelihat banyak masalah-masalah yang masih perlu diperbaiki gitu ya. Baik, terima kasih gitu ya. Adakah dari antara ibu bapak yang berpikir kayaknya mah gak bakalan mau jadi menteri gitu ya? Ada? Boleh angkat tangannya yang rasanya gak mau lah gitu. Selain Pak Daniel tadi. Oh gak mau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya emang gak kepilih juga sih. Siapa yang mau milih? Ya namanya juga berandai-andai ya Ibu Bapak ya. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudari, ketika kita bicara ya tentang suasana kepemimpinan di negeri ini yang akan menjadi baru gitu ya. Ada banyak harapan-harapan yang tentu kita berikan begitu ya. Dan juga mungkin ada banyak keraguan-raguan yang ada dalam hati kita akan jadi seperti apa gitu ya. Kehidupan kita sebagai Indonesia ke depan begitu ya. Padahal di dalam kehidupan realitasnya, dalam kenyataannya ada banyak hal di negeri ini yang memang kita tahu
punya banyak persoalan-persoalan, masalah-masalah yang perlu untuk diperbaiki. Ya. Ada banyak hal, ada banyak bidang, ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang di negeri ini yang kita rindukan supaya menjadi lebih baik, betul? Atau ada ibu bapak yang merasa puas nih, kayaknya Indonesia udah bagus banget semua, gak ada yang perlu diperbaiki lagi, ada yang begitu? Enggak ya, enggak ada ya, mau geleng-geleng nih gitu ya. Semua merasa bahwa negeri ini masih perlu diperbaiki? Iya, iyalah orang negeri ini masih ada di dunia soalnya ya, kalau nanti udah di sorga negerinya itu nggak perlu diperbaiki itu negeri yang di sorga ya. Nah ada banyak hal yang tentu kita rindukan untuk menjadi perbaikan-perbaikan, untuk menjadi kemajuan-kemajuan, untuk menjadi perubahan-perubahan yang ada dan nyata yang membuat kita hidupnya lebih mudah, lebih gampang, lebih sejahtera, lebih menyenangkan. Ada banyak hal baik yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita di negeri ini. Dan tentu harapan-harapan itu bukan hanya bicara tentang sebuah mimpi, melainkan juga sebuah doa dan upaya yang kita juga tentu mau lakukan dan kerjakan ketika kita punya kesempatannya. Nah di dalam kehidupan kita ibu bapak saudara-saudari khususnya GKI Gading Indah, selama bulan Oktober di Sunter juga kah ada bulan keluarga? Sama di Oktober juga ya, rata-rata kita GKI di Oktober ya, kita menjalankan bulan keluarga. Kita bersama kembali merenungkan makna hidup kita di tengah-tengah keluarga. Dan ketika kita bicara tentang hidup kita di tengah keluarga, juga ada banyak hal tentu yang kita rindukan menjadi kebaikan, kemajuan, pertumbuhan, ada banyak sukacita dan kegembiraan yang kita alami bersama keluarga. Ada sebuah ilustrasi ibu bapak saudara-saudari, ilustrasi yang cukup lama begitu ya, yang mengatakan tentang seseorang yang berefleksi di dalam usia senjanya. Dia mengatakan bahwa ketika aku masih muda dan aku bisa berimajinasi tanpa batas, aku bermimpi untuk bisa mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan aku semakin bijaksana, kutemukan bahwa dunia tidak bisa berubah. Karenanya aku merubah cara pandangku dan memutuskan untuk mengubah hanya negaraku. Ketika usiaku semakin bertambah dalam satu upaya putus asa yang terakhir, gitu ya, ternyata kulihat bahwa negaraku tidak juga berubah. Maka aku memutuskan untuk hanya mengubah keluargaku saja. Mengubah orang-orang terdekatku, mengubah orang-orang yang kukenal di sekelilingku. Tapi sayangnya mereka tidak menginginkan perubahan. Dan sekarang di dalam usia senjaku ketika aku tiba-tiba tersadar bahwa ternyata aku tak bisa mengubah dunia, aku tidak bisa mengubah negaraku, dan bahkan aku tidak bisa mengubah keluargaku. Maka aku tahu yang harus kuubah hanya adalah diriku sendiri. Nah, ibu bapak saudara-saudari mungkin pernah mendengar juga ilustrasi ini sebelumnya. Gitu ya. Sebuah ilustrasi yang mengingatkan mengenai sebuah refleksi tentang apa yang kita harapkan bisa ada perubahan. Kita menginginkan ada perubahan-perubahan terjadi dalam hidup kita. Kita menginginkan bahwa kehidupan kita bisa menjadi lebih baik dalam berbagai hal. Dalam kehidupan kita di negara ini, dalam kehidupan kita di dunia ini, dalam kehidupan kita bahkan bertetangga, dalam kehidupan kita di dunia usaha, dalam pekerjaan kita. Kita menginginkan ada banyak hal baik terjadi dalam kehidupan kita dan kita berusaha berharap. Dan bahkan berdoa agar ada perubahan-perubahan itu. Namun seringkali kita berhadapan dengan kenyataan bahwa tak mudah perubahan itu dapat terjadi. Bahkan tak mudah orang-orang diajak untuk berubah menjadi lebih baik. Ada banyak alasannya, ada banyak penyebabnya, ada banyak hal yang membuat orang terus bertahan dengan apa yang ada. Namun di dalam ibadah kita pada hari ini kita diajak kepada sebuah panggilan untuk mengingat bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani sebuah pemulihan yang kita harapkan dan bahkan dalam hidup kita bersama keluarga, kebaikan-kebaikan itu bisa terjadi ketika kita memulainya dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa memaksa orang lain berubah, tak bisa juga memaksa dunia ini berubah. Tapi jika setiap kita berupaya mengubah diri kita menjadi lebih baik, maka cepat atau lambat
perubahan-perubahan itu akan semakin menular, membesar, menjadi teladan dan akan dirasakan. Bahwa ada banyak hal dalam kehidupan kita yang kita jalankan dengan situasi-situasi, pergumulan-pergumulan dan bahkan masalah-masalah yang datang dan bahkan bertubi-tubi bagi keluarga kita. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini berbicara tentang sebuah hal yang Rasul Paulus sampaikan mengenai pentingnya kehidupan di tengah-tengah keluarga. Di dalam kaitan mengenai hidup sebagai manusia baru yang Rasul Paulus sampaikan di dalam Kolose, maka Rasul Paulus melihat bahwa menjadi manusia baru memiliki sebuah jemaat di Kolose menjadi jemaat yang bertumbuh dalam iman, maka hal itu perlu dimulai dari dalam setiap keluarga masing-masing. Karenanya di dalam suratnya di Kolose ini Rasul Paulus memberikan sebuah pesan bagi suami-suami, istri-istri, anak-anak dan para orang tua. Tadi saya mengajak ibu bapak membacanya. Merasa aneh nggak ibu bapak? Tadi yang istri-istri membaca untuk siapa? Ya, istri tadi membaca untuk siapa? Untuk istri juga. Suami-suami tadi membaca untuk suami sendiri, diri sendiri ya. Ibu bapak, saudara-saudari adalah menjadi sebuah hal yang mudah. Ketika kita merenungkan tentang sesuatu di dalam firman Tuhan, entah dalam persekutuan, di dalam ibadah, atau bahkan dalam perenungan-perenungan pribadi kita, sangat mudah untuk bisa berpikir bahwa, oh ayat ini cocok buat suami saya nih. Atau kita berpikir bahwa, oh ayat ini harusnya didengerin tuh sama saudara saya yang itu tuh. Atau mudah juga bagi kita untuk berkata, oh mestinya tetangga saya nih yang denger nih ayat ini nih ya. Dia harusnya begitu. Sangat mudah ketika kita mendengar firman Tuhan, mendengarkan perenungan atau bahkan melakukan perenungan pribadi kita terhadap firman Tuhan. Lalu menemukan ayat-ayat yang kita pikir cocok untuk orang lain. Dengan harapan bahwa orang lain bisa mendengarnya, berubah dan memiliki juga pemahaman sesuai apa yang firman Tuhan mau sampaikan. Namun menjadi sebuah hal yang menantang kita dan kadang tidak mudah adalah ketika kita justru menjadikan firman Tuhan itu berbicara untuk kita terlebih dahulu. Kalau memang Tuhan ingin firman itu berbicara kepada saudara kita yang tidak ada di ruang ibadah saat itu, Tuhan akan bicara dengan cara Tuhan sendiri. Tapi bahwa ketika kita berada dalam ruang ibadah, ketika kita membaca firman Tuhan, kita melakukan saat teduh, atau kita menyanyikan lagu-lagu pujian, dan dalam lagu-lagu itu kemudian kita ditegur, diteguhkan, itu karena Tuhan sedang berbicara kepada kita. Bahwa Tuhan menginginkan ada perubahan dalam diri kita. Bahwa kita ditegur, kita diingatkan, kita dikritik, kita diperbaharui oleh firman Tuhan. Itu sebabnya tadi saya mengajak ibu bapak saudara-saudari membaca ayat untuk diri kita sendiri. Bahwa kita mau memulai dari diri kita dengan sebuah semangat bahwa ketika kita menginginkan ada perubahan terjadi, maka kunci dari perubahan itu adalah bagaimana kita bersikap terhadap perubahan. Ada hal-hal yang memang pada akhirnya bisa kita ubah. Ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah kenyataannya, tetapi kita bisa mengubah cara pandang kita. Menerima kenyataan bahwa ada hal yang tak bisa berubah. Di GKI Gading Indah dalam bulan keluarga ini, perenungan selama bulan keluarga dalam tema keluarga yang dipulihkan Tuhan, kita punya lagu theme song. Yang tadi kita sudah nyanyikan. Kumulai dari diri sendiri. Lagu ini sebuah lagu yang sederhana sih ya kata-katanya ya. Tapi cukup dalam juga apalagi kalau direnung-renungkannya nih lagi cocoknya di bulan keluarga begini gitu ya. Lagunya mengatakan bahwa ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Lirik ini mengajak kita untuk memulai perubahan dari diri kita sendiri. Kita tidak perlu menunggu orang lain untuk berubah. Kita tidak bisa juga hanya mengharapkan orang lain yang berubah, suami kita berubah, ya. Anak-anak kita berubah,
orang tua kita berubah, saudara kita berubah gitu ya. Kalau kita sendiri tidak menunjukkan perubahan di dalam kehidupan kita. Untuk adanya sebuah perubahan Ibu Bapak Saudara-saudari, maka kita perlu memulai sesuatu dari diri kita sendiri. Dan lagu kita mengatakan memulai dari sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Melakukan yang terbaik sesuai apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ketika Tuhan menegur kita, Tuhan memperbaharui kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan mendukung kita untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah perubahan itu. Ada sebuah tanggung jawab pribadi yang mau kita lakukan. Dan mengapa kita memulai dari diri sendiri? Ya karena kita adalah orang-orang yang mau terus bertekad mengikut Tuhan selama hidupku, kata lagu ini. Berpegang teguh pada iman dan percayaku. Akan kumulai dari diriku melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ada hal-hal kecil, hal-hal remeh yang terjadi dalam kehidupan kita bersama keluarga. Yang kadang kita tidak anggap menjadi penting, tetapi setiap hal kecil dan sederhana dalam hidup kita di sehari-hari, bahkan dalam hidup kita bersama keluarga, dapat menjadi hal yang besar. Itu berlaku untuk hal yang baik dan berlaku juga untuk hal yang buruk. Katakanlah kalau kita bicara tentang rumah kita. Rumah kita bisa bocor. Dan kalau bocor yang kecil dibiarkan lama-lama, plafonnya jebol. Biarin aja lah gitu ya. Oh baru sekali nih hujan ya kayak bocor. Nanti dah kalau hujannya udah gedean gitu ya. Ntar hujannya udah gedean, kita gak sempet. Atau nyari-nyari tukang udah gak ada. Karena tukangnya juga udah sibuk perbaiki bocor di mana-mana, gak dapet tukang. Ya udahlah nanti aja gitu ya. Akhirnya sampai musim hujannya selesai. Musim hujannya selesai, inget gak benerin bocor? Lupa, biarin aja. Udah nggak hujan, nggak bocor ya iya kalau nggak hujan nggak bocor. Datang lagi mulai musim hujan, iya ya tahun lalu mau dibenerin nih bocor nih ya. Aduh lupa, bocornya udah tambah gede gitu. Padahal dari bocor yang kecil. Ada banyak hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita anggap remeh dan tak penting. Tapi hal kecil itu bisa berujung menjadi hal-hal yang besar. Karena itu kita mau memperhatikan hal-hal kecil, masalah-masalah yang kecil. Kita mau menyelesaikannya selagi dia kecil. Orang mengatakan api gampang dipadamkan saat dia masih kecil. Kalau udah gede panggil damkar. Udah susah kita padamkan sendiri gitu ya. Dari hal-hal yang kecil, dari pertengkaran-pertengkaran hal-hal yang kecil begitu ya. Yang kemudian tidak terselesaikan dan menjadi hal yang besar. Karena itu ketika ada masalah, ada ganjelan gitu ya. Jangan lalu kemudian kita sabar dianggap berlalu. Kalau kita memang tidak benar-benar bisa sabar. Kecuali kalau kita bisa punya hati seperti Ibu Maria, Ibu Yesus. Menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Alkitab sering mencatat tentang Maria yang terus menyimpan segala perkara dalam hatinya. Dengan hatinya yang luas menerima semua peristiwa, pengalaman dan bahkan kejadian-kejadian yang dia lihat dan alami dari Yesus Kristus yang sulit dia percaya. Tapi dia menyimpan segala perkara dalam hatinya. Dan gak pernah diungkit-ungkit tuh ya. Namun kalau kita kebanyakan orang gitu ya. Sabar itu ada batasnya. Seberapa banyak batasnya? Ya. Kita sekali berantem dalam hati kita sabarlah ngalah. 2 kali ngalah. 3 kali ngalah. Dalam hati kita sekali lagi gue bentak nih suami gue. Sekali lagi nih gitu ya. Gue tinggalin orang tua gue kalau ngomong gitu. Kita hitung-hitung gitu. Padahal Tuhan bilang kalau kita mengampuni berapa banyak? Udah berapa kali dilakukan? Udah habis belum stoknya? 70 kali 7-nya. Seringkali belum stoknya tuh ya. Tapi kitanya udah keburu habis sabarnya gitu ya. Udah melihat udah nggak bisa nih Tuhan gitu. Udah nggak bisa ditolerir gitu ya.
Ada hal-hal kecil yang menurut kita mengganggu, bicarakan baik-baik dengan keluarga kita. Hal-hal yang mengganjal. Mungkin dari kebiasaan atau tradisi-tradisi atau hal-hal yang mungkin sederhana gitu yang tidak bisa kita tolerir. Waktu zaman ketika saya bina pranikah gitu ya sama Kak Kle, lalu biasalah ya ilustrasi tentang ilustrasi tentang odol. Tahu ilustrasi tentang odol, Ibu Bapak? Tahu ya? Pencetnya dari mana? Ya, odol itu bisa dipencet dari tengah atau dari ujung begitu ya. Lalu kemudian bina pranikah gitu ya, pembicaranya bicara, ini nih hal kecil dan sederhana, tapi keluarga itu bisa ribut dan berantem hanya gara-gara pencet odol, dan itu terjadi dalam kehidupan saya bersama Kak Clay. Ini direkam ya, Revan boleh dipotong sedikit bagian ini. Supaya yang di rumah gak denger. Enggak, Pan. Saya mencet odol dari tengah, Kak Clay itu dari ujung, rapi banget ya. Terus kalau udah digulung gitu ya. Waktu awal-awal kan gak kerasa tuh ya, itu Pepsodennya tuh ya. Saya pencet tengah, ntar Kak Clay dengan sabar dirapihin lagi. Beberapa bulan menikah kayaknya dia lama-lama hilang kesabaran. Gitu. Mulailah kami ribut soal pencetan odol mulai dari tengah atau dari ujung. Sampai akhirnya kami mengalami perubahan besar dalam kehidupan rumah tangga kami. Mencari solusi. Solusinya gimana Ibu Bapak? Cari odol yang beda. Sampai sekarang odol saya beda sama suami saya. Jadi terserah saya dong. Odol-odol saya. Tempat gelasnya juga beda gitu ya. Jadi kalau odol saya tuh tengahnya ntar udah itu gitu ya. Kalau Kak Clay itu lama-lama makin bengkok soalnya kan ujungnya udah mulai itu ya. Ya itu hal-hal kecil Ibu Bapak, Saudara-saudari, hal-hal sederhana yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, tetapi hal-hal kecil itu yang juga bisa menjadi persoalan kalau kita berpikirnya gak apa-apalah, lalu kemudian kita mulai menghitung, terus, bulan lalu, tahun lalu, dan kemudian hal kecil itu menjadi sebuah pertengkaran. Maka yang perlu kita lakukan, selesaikan apa yang membuat kita tidak nyaman. Cari solusinya sebelum itu menjadi hal yang besar. Cari solusinya yang nyaman pun ketika bicara. Cari waktu pembicaraan yang baik. Bukan kemudian kita menuding atau mengharapkan pasangan kita berubah lebih dahulu. Lalu tapi apa solusi dari kita, perubahan apa dari kita yang bisa kita lakukan supaya keadaan menjadi lebih baik. Dan lagu kita tadi mengingatkan bahwa dari hal yang kecil, Tuhan bisa membuatnya menjadi hal yang besar ketika kebaikan itu kita lakukan. Sama seperti persoalan-persoalan dari hal-hal yang kecil, jika tidak diselesaikan maka akan bisa menjadi persoalan yang besar. Dan kemudian akhirnya membakar dan kita akhirnya tak bisa mengendalikan apinya. Maka hal-hal kecil pun ketika kita hargai, ketika kita lakukan dan bahkan kita lihat sebagai sebuah hal yang penting, hal kecil itu bisa menjadi sebuah hal yang besar. Tadi Pak Daniel di awal mengatakannya, membukakan pintu gitu ya, memberi salam. Tadi mau siang-siang gitu ya, waktu saya mau mandi masuk ke kamar, tadi sore, terus tiba-tiba Kak Clay lagi di kamar. Lalu Kak Clay bilang gini, senyum dong. Saya masuk kamar terus Kak Clay yang bilang hai gitu ya. Suami saya emang gitu rada-rada romantis walaupun sehari ketemu berapa kali hai. Saya masuk kamar, Kak Clay hai. Saya cuma gitu doang gitu ya. Dengan stok muka yang kayak begini. Terus suami saya bilang, senyum dong kalau disapa sama suami. Ya ampun, seharian juga itu nguplek di rumah. Saya ke bawah, Kak ke atas gitu, kita di bawah bersama makan bareng gitu. Terus tadi sore ngapain dia nih gitu ya. Senyum dong kalau disapa suami. Saya bilang stok cetakan muka udah kayak gini. Gitu. Terus masih ganggu-ganggu gitu ya. Senyum dong, mana senyumnya? Terus saya senyum. Mulailah Kak Clay ngoceh-ngoceh. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, tapi kemudian saya mikir, waduh ini ntar malam saya di MPS mau khotbah soal keluarga.
Lalu kemudian saya, nih senyum buat suami gitu. Senenglah dia, hahaha. Ibu bapak saudara-saudari, hal-hal yang kecil gitu ya. Bagi saya itu hal yang kecil. Senyumin suami yang udah seharian nguplek di rumah gitu ya. Tapi bagi suami saya itu ternyata mendatangkan sebuah sukacita. Dan begitu juga dengan hal-hal yang sebaliknya. Ada hal-hal kecil begitu ya, yang saya harapkan Kak Clay lakukan. Dan dia lakukan. Gitu ya. Salah satunya itu bikinin teh kalau saya mau tidur malam. Orang bilang tidak sehat minum teh kalau malam. Gitu ya. Tapi kalau saya mah minum teh aja, tidur mah tidur aja. Jadi kalau udah kelihatan kelelahan gitu ya, tiba-tiba Kak Clay nguplek gitu ya. Bikin teh. Kecil saya mah bisa bikin teh. Seharian juga kadang-kadang saya bikin teh di satu teko. Tapi ketika dilakukan hal itu, hal kecil itu mendatangkan sukacita. Dari hal yang kecil, maka ketika hal baik itu walaupun kecil kita lakukan, kita tahu bahwa Tuhan dapat menjadikannya sebagai sebuah hal yang besar yang berarti. Dan hal itu rumusannya perlu kita temukan masing-masing dalam hidup kita bersama dengan keluarga. Bahwa pemulihan dalam hidup kita bersama keluarga, hal-hal baik, perubahan-perubahan yang kita harapkan terjadi dalam hidup keluarga kita, tidak bisa kita berikan dan kita letakkan pengharapan itu kepada anggota keluarga kita. Mengubah diri kita akan membuat orang-orang yang berada di sekitar kita berubah. Lalu lagu kita juga mengatakan bahwa kumulai dari keluargaku menjadi pelaku firman Tuhan, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih Tuhan. Berserah pada rencana kasih Tuhan. Gampang apa susah? Berserah pada rencana Tuhan. Gampang apa susah? Susah apa gampang? Gampang apa gampang? Susah, jawabannya tetap susah ya. Ya ada yang gampang, ada yang susah. Kalau rencananya menyenangkan, gampang. Kalau kejadiannya ternyata berat, ya susah gitu ya. Namun kita diingatkan kembali oleh lagu kita tadi bahwa berserah pada rencana Tuhan. Dan lagu kita tadi mengatakan kadang-kadang. Enggak selalu, tapi kadang-kadang. Lain jawaban Tuhan atas doaku. Jawaban Tuhan itu bisa lain dari apa yang kita mau dan harapkan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mampu melakukan jauh melampaui dari apa yang kita bisa pikirkan. Karena itu lagu kita juga mengajak supaya kita memegang teguh keyakinan bahwa Tuhan memberikan apa yang terbaik bagi keluarga kita. Ketika kita memulai dari keluarga kita, memancarkan kasih Tuhan, walau kita lemah, tidak layak, tapi ada kuasa Tuhan yang menguatkan kehidupan kita. Bahwa pemulihan dari Tuhan terjadi dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga, dan pemulihan itu dimulai dari diri kita sendiri. Untuk meneruskan apa yang baik itu. Untuk kemudian bahkan meneladankan apa yang baik itu. Hal-hal yang kita mulai dari diri kita sendiri. Yang membuat kita terus bertekun di dalamnya. Bertekun dalam doa-doa kita. Bertekun dalam semua hal-hal baik yang kita lakukan. Bertekun di dalam apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Setiap kita punya peran yang berbeda. Ada kita yang menjadi istri, kita yang menjadi suami, kita yang menjadi orang tua, ada kita yang menjadi anak-anak, kita menjadi saudara, kita menjadi ipar, kita menjadi besan, kita menjadi mertua, kita menjadi oma dan opa, kita menjadi cucu. Ada setiap peran-peran yang berbeda yang kita miliki pribadi demi pribadi di tempat ini. Tapi firman Tuhan sama buat kita. Firman Tuhan yang menguatkan kita. Firman Tuhan yang mengingatkan kita dan firman Tuhan yang terus bekerja dalam segala hal mendatangkan apa yang baik bagi kita. Dimulai dari diri kita sendiri. Mari kita berdoa.
Saya mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudari untuk menaikkan doa secara pribadi pada saat ini. Marilah berdoa kepada Tuhan untuk setiap hal baik kiranya bisa terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga. Dan kita mau katakan pada Tuhan dalam doa kita di malam ini bahwa kita punya komitmen untuk memulai apa yang baik dari diri kita. Walaupun kadang mudah atau membuat kita lelah dan merasa tak berdaya. Tapi percaya Tuhan menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di malam hari ini kami mendengar sabda-Mu, kami menaikkan lagu-lagu pujian kami, dan kami kembali diingatkan tentang hidup kami bersama dengan keluarga. Ada berbagai hal yang terjadi dalam hidup keluarga kami. Kami bersyukur untuk semua hal baik, sukacita, kegembiraan, hal-hal mudah, kenyamanan, keamanan, kebanggaan, kesuksesan yang terjadi dan kami alami bersama keluarga kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap keluarga kami yang Kau berikan kepada kami yang mendatangkan kegembiraan bagi kami. Dan kami juga mau datang ke hadapan hadirat-Mu, bersyukur untuk semua kekuatan yang Kau berikan kepada kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami bersama keluarga. Ada banyak hal yang terjadi yang menjadi doa-doa kami tentang hal baik yang kami harapkan ada. Perubahan, dan bahkan perbaikan untuk menjadi lebih baik lagi. Dan Tuhan, kami tahu ada doa-doa kami yang masih menunggu jawaban dari Tuhan. Dan bahkan ada doa-doa yang mengajak kami untuk berusaha dan berjuang lebih keras lagi. Tuhan, biarlah kami mampu memulai dari diri kami sendiri hal-hal baik untuk terus kami lakukan dan kerjakan. Kadang kami takut, kami khawatir, kami cemas, kami marah. Kami punya banyak hal, pikiran-pikiran yang bisa mengganggu kami dan menjadi negatif dalam hidup kami bersama keluarga kami. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mengendalikan pikiran dan perasaan kami, dan apapun yang kami lakukan dan katakan dalam hidup kami kepada keluarga kami, biarlah kami melakukannya seperti kami melakukannya untuk Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan peran kepada kami sebagai istri, suami, orang tua, anak, kakak, adik, opa, oma, cucu, ipar, besan. Engkau memberikan kami peran dalam hidup kami bersama keluarga. Mampukan kami untuk memiliki hikmat-Mu dan melihat setiap kesempatan untuk terus melakukan apa yang baik yang dapat kami mulai dan bahkan kami teruskan dari diri kami sendiri. Berkatilah umat-Mu yang ada di tempat ini dalam hidup bersama keluarga, baik keluarga yang ada bersama-sama dengan kami di malam ini, keluarga yang tinggal bersama dengan kami di rumah kami, ataupun keluarga yang terpisah oleh jarak dan tempat. Tuhan sertai kiranya keluarga-keluarga umat-Mu dan ada banyak hal yang terus menjadi baik seturut dengan kehendak rencana-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami menyatukan diri kami dalam doa kami pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai gereja-Mu di GKI Gading Indah maupun juga GKI Sunter. Di dalam persekutuan iman yang kami jalani, biarlah ada banyak hal baik yang dapat terus terjadi ketika kami membangun cinta kasih Tuhan dalam kehidupan di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan berkatilah berbagai kegiatan dan program yang kami jalankan sebagai gereja-Mu, baik di GKI Sunter dan di GKI Gading Indah. Kami berdoa untuk berbagai juga proses renovasi lift yang kami lakukan di GKI Gading Indah, di Aula Penabur maupun juga di tempat ini. Tuhan, semua tahap demi tahap biarlah bisa berjalan dengan baik, dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan maupun juga pengumpulan dana dan bahkan juga untuk pengecekan, pemasangan sampai semua lift dapat berfungsi dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai kegiatan kami sebagai gereja-Mu di bulan keluarga ini, banyak hal yang kiranya terus dapat berjalan baik dan bahkan di dalam berbagai persiapan kami menjelang Natal yang semakin dekat. Tuhan, biarlah Engkau juga berkati agar di dalam semua persiapan para pelayan-pelayan maka juga berjalan dengan lancar, dan Tuhan juga sertai agar ada banyak hal yang mendatangkan kekuatan, kesehatan, dan semangat di dalam melakukannya. Kami berdoa untuk hidup kami sebagai bangsa dan negara di dalam berbagai juga persiapan negeri ini menuju pelantikan presiden dan wakil presiden pada hari Minggu nanti, serta juga penyusunan seluruh kabinet yang baru. Tuhan, sertailah kiranya agar para pemimpin negeri ini, setiap orang-orang yang terlibat dapat memiliki hati nurani yang baik, pemikiran-pemikiran yang sungguh-sungguh ingin memajukan negeri ini. Patahkanlah niat-niat jahat yang hendak mengacau di negeri ini, dan biarlah kiranya bermunculan banyak orang-orang baik yang dapat memperjuangkan negeri ini dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk berbagai proses pilkada yang akan dilakukan di berbagai daerah termasuk DKI Jakarta. Biarlah kiranya juga berlangsung di dalam hikmat-Mu. Kami belajar berdemokrasi dengan cara-cara yang patut dan layak. Dan ketika kami merindukan berbagai perubahan dapat terjadi di negeri ini, biarlah kami tak henti-hentinya bertekun di dalam doa kami dan bahkan juga bekerja melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk membuat negeri ini menjadi lebih baik. Kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ibadah sudah mau selesai, tinggal lagu terakhir. Kita semua bersukacita ya mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, juga persembahan lagu dari GKI Sunter yang begitu luar biasa. Kita akan pulang sebentar lagi dengan menyanyikan lagu terakhir kita, Inilah Rumah Kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera sebuah sekeluarga bahagia. Apalah mesranya ayah dan ibu contohnya, semua anak-anak ikut teladan tindakan. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua
Mari kita menaikkan doa tutup kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami akan mengakhiri ibadah kami di tempat ini, tapi biarlah di dalam sepanjang kehidupan kami terus menaikkan lagu-lagu pujian kami terus memuji Engkau, kami terus bertekun di dalam doa-doa kami, dan bahkan juga terus belajar dari firman Tuhan. Tuhan, kami akan melangkahkan kaki kami ke tempat kami masing-masing. Dari tempat ini kami akan pulang, kami akan melanjutkan kegiatan kami yang masih ada di malam hari ini. Biarlah semuanya kami jalani dengan penyertaan dan berkat-Mu. Teruslah ya Tuhan, memberkati kehidupan setiap kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk, pengumuman dari pengurus. Terpujilah Tuhan, MPS pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Saya mengucap terima kasih juga untuk PS dari GKI Sunter untuk kesediaannya melayani pada malam hari ini. Pendeta Novita yang membawakan firman, Ane dan Tito sebagai singer, Pak Tinut, sama Stanley Lele yang dari jauh-jauh datang nih. Juga tim multimedia, Agnes, Revan, dan juga Erwin. Terima kasih juga untuk bulan depan kita tidak lupa bahwa MPS yang akan datang tanggal 21 November. Temanya menetapkan prioritas, dibawakan oleh Pendeta Stira. Terima kasih, selamat malam, Tuhan berkati semuanya. Foto kamera.